Saya pernah ngobrol dengan salah seorang pengusaha energi ketika saya jadi menteri. Para pemimpin di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, seperti dibiarkan, didorong untuk menyimpang. Institusi kepolisian sekarang barangkali adalah institusi dan leadership kepolisian yang paling kontroversi. Konon uang-uang pemilu pun diangkut oleh struktur begitu ya. APBN itu berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan. Adegan yang sangat menyedihkan. Di Komisi 3, Kapolri dengan lantang mengatakan, kami tidak mau terima ini, kami akan lawan habis-habisan. Anggota DPR gini ya? Anggota DPR tepuk tangan. What is this gitu? What is this? Institusi kepolisian. Yang dipuji-puji bukan berapa narkoba ketangkep, berapa korupsi ditangkep, berapa kejahatan ditangkep, tapi berapa jagung dipanen. Iya. Berapa MBG dapur dibuat itu. Menurut saya ini satu pembodohan kepada rakyat. Kita boleh marah karena apa? Seluruh hidupnya presiden, menteri, dirut BUMN ditanggung kita gitu. Kita adalah pemilik dari kedaulatan ini. Begitu mau sholat, imamnya kentut, apa yang bisa dilakukan? Kan minimal berhenti wudhu lagi kan? Iya, betul. Bersuci lagi gitu. Iya. Purifikasi. Bagi saya pintu masuknya presiden sekarang adalah pintu masuk yang rusak, yang busuk. Dan ketika kebusukan yang digendong memasuki satu tugas, memang sulit untuk keluar dari kebusukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Madilog kali ini menghadirkan seseorang yang setelah sekian lama berada di pusat kekuasaan, justru memilih untuk kembali membangun sesuatu yang lebih mendasar, harkat dan martabat bangsa ini. Kami menghadirkan Mas Sudirman Said, sekali lagi bukan sebagai mantan Menteri SDM, tapi orang yang concern dengan harkat dan martabat bangsa ini. Terima kasih, Mas Sudirman. Saya panggil Mas SS aja. Ya, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya negeri ini atau warga negeri ini memang tengah menghadapi hal-hal berat yang harus kita cari solusinya. Nah, tiap tahun kan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebentar lagi. Tetapi melihat mendung yang nampaknya menggayut dan berbagai jenis ya, begitu mendung. Mas SS melihat apakah kita saat ini tengah memang menghadapi atau bersiap untuk kebangkitan, atau justru harus awas karena di depan kita yang ada justru kebangkrutan? Kata guru kita itu kan, hidup ini mesti progressing ya. Yeah. Hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Betul. Besok harus lebih baik dari hari ini. Tapi saya punya pengalaman mendalam. Saya pergi ke ND, Flores ya. Flores, dan bertemu seorang uskup agung. Dan dengan sengaja saya bertamu untuk bertukar pikiran, dan persis saya bertanya hal seperti itu. Keadaan kita sebenarnya bagaimana, Bapak Uskup? Beliau mengatakan, ya kalau kita bandingkan dengan negara sebaya yang lahir bersama-sama, kurang lebih ada dalam kesulitan yang sama-sama, itu kita cukup baik lah. Tapi sebetulnya kita bisa jauh lebih baik. Yang saya tafsirkan karena ucapan seorang tokoh agama, seorang filosof, seorang ahli pengetahuan. Tokoh-tokoh Katolik ini kan kalau jadi pemimpin tertinggi artinya emang sudah segala macam mewarnainya. Saya merasa bahwa itu ungkapan sangat mendalam, bahwa iya 80 tahun merdeka atau 118 tahun setelah kebangkitan nasional, sebetulnya kita mencapai banyak progres. Tetapi banyak aspek fundamental tadi yang di depan sudah ditemukan sebagai satu lubang besar yang kalau kita tidak hati-hati melewatinya, kita bisa masuk kemudian sulit keluar lagi gitu. Yeah. Dan cerita-cerita mengenai tadi Ustadz, mengenai perilaku para legislator, perilaku para pejabat publik, orang-orang yang memang seharusnya menjadi teladan, harus menjadi imam kita, itu memang apa boleh buat
mewarnai hidup kita hari-hari gitu. Jadi saya menyebutnya yang absen hari ini adalah ketiadaan moral kompas moral Betul. dalam menjalankan praktek-praktek kenegaraan gitu. Kalau moral kompas tidak ada, kan begini mulanya. SOP atau aturan main yang detail dibuat dari hukum. Betul. Hukum sumber-sumbernya itu kan undang-undang konstitusi. Di hulunya lagi nilai-nilai atau values gitu. Hukum itu kan sebetulnya ekspresi dari moral. Betul. Mau apa, seperti apa. Jadi kalau hukumnya dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan si pembuatnya, kalau perlu semalam selesai dibuat hukum baru gitu, ya memang kita tidak punya pegangan sebetulnya gitu. Nah, gejala ini yang menurut saya adalah sedang kita tuai konsekuensinya, yang kalau dalam bahasa dewasa ini misalnya mengapa harga saham jeblok, mengapa rupiah terus drop ya. Kursnya, mengapa investasi tidak ada, mengapa orang enggan bertransaksi dengan kita, mengapa jualan surat utang, ini hal-hal yang menyangkut hajat hidup ekonomi, tetapi sesungguhnya adalah hulunya bukan teknis ekonomi, hulunya adalah ketiadaan atau absennya kompas moral yang membuat trust itu menurun, dan satu sisinya adalah jarak antara otoritas dan legitimasi makin lebar. Jadi otoritas yang ada tidak ditopang dengan legitimasi. Otoritas dari mana? Otoritas dari kewenanganmu, tapi legitimasi datang dari integritas, dari kompetensi, dari kepatutan, dari segala macam yang sifatnya fundamental values. Sejak kapan kompas moral kita ini hilang dari kehidupan berbangsa dan keseharian kita? Kalau dalam penilaian Mas SS? Kalau pakai pendekatan leadership sebagai values, kan yang menciptakan merah hitamnya nilai itu kan pemimpin ya. Jadi ketika kita misalnya di sini kebetulan banyak sekali wajah-wajah, ketika kita melihat orang-orang seperti Bung Hatta, Bung Karno gitu ya, bahkan Pak Harto, Sri Sultan Hamengkubuwono, ada Malik, Pak Habibie misalnya gitu, Ibu Mega, Pak SBY, itu orang-orang yang menurut saya melalui political schooling yang cukup panjang sebelum masuk ke dalam struktur kekuasaan formal itu, mereka ditempa dengan berbagai kesulitan, berbagai hambatan, berbagai masalah-masalah. Jadi terlatih tidak saja otaknya tapi juga hatinya gitu. Tetapi ketika demokrasi kita mengalami pendangkalan dan semata-mata yang dipilih adalah orang yang paling populer, di situ sebenarnya mulainya terjadi degradasi. Jadi saya merasa bahwa dua pemimpin terakhir ini tidak cukup mengalami penempaan tiga aspek sekaligus. Aspek tiga itu apa aja? Aspek intelektual, aspek moral, dan aspek spiritual. Yang itu menurut saya ketika orang pada ketinggian, ketiganya mesti dijaga dengan seimbang. Jadi pilar di mana dia bisa kokoh. Jadi kalau ditanya apakah demokrasi salah? Tidak, demokrasi tidak salah. Tapi demokrasi yang baik tidak menemukan pemain atau pelaku atau pemimpin yang memiliki prasyarat minimal untuk menjalankannya. Tadi kan Mas SS mention sekian banyak nama. Yang tidak disebut adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan kemudian juga disebutkan dua pemimpin terakhir, kata Mas. Apakah itu artinya sebetulnya sesuatu yang lebih, katakan saja lebih ideal itu pemimpin yang datang tanpa melalui proses yang ujuk-ujuk, seperti di masa-masa terakhir ini? Kita nyebut nama lebih kepada evaluasi ya. Saya kira terlalu banyak catatan, terlalu banyak laporan, terlalu banyak jurnal, terlalu banyak reportase yang menyimpulkan bahwa adalah masa Presiden Jokowi
tata kelola ini rusak habis-habisan. Demokrasi rusak, hukum rusak, etik rusak. Dan puncaknya adalah ketika dia memaksakan diri untuk mengangkat anaknya menjadi wakil presiden dalam keadaan secara legal pun belum memenuhi syarat. Tetapi olehnya hukum diperkosa lah kira-kira gitu. Itu kulminasi dari seluruh kerusakan sana. Ketika mencoba dengan bantuan para saintis palsu itu, dengan opini-opini yang dibuat begitu rupa, 3 periode tidak bisa, maka kemudian mencoba mendorong anaknya dan berhasil. Sayangnya para pimpinan partai yang waktu itu sudah punya kewenangan untuk mengatakan tidak ada yang mengatakan tidak. Satu. Sebetulnya kita kan kepengen mengapa pemilu 5 tahun sekali, kemudian presiden diberi waktu 10 tahun boleh meneruskan 10 tahun harus berhenti. Karena pada setiap kali ada pergantian kekuasaan, itulah terjadi perbaikan kan. Itu dari waktu-waktu kan begitu kan, selalu koreksi lah. Sayangnya, walaupun kita belum bisa menyimpulkan terlalu jauh, yang masuk sesudah Pak Jokowi ini masuk lewat pintu yang salah gitu. Jadi menggunakan pintu yang sudah memang rusak tadi masuk ke dalam kekuasaan. Dan semula saya kira sampai tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama, 6 bulan pertama, 7 bulan pertama, orang masih menunggu bahwa this is our new leader, kemudian gunakanlah kesempatan untuk menata, mengoreksi yang ada. Tapi yang terjadi sampai hari ini adalah bukan saja dia menikmati kesalahan itu, tapi kemudian menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang tidak tampak tanda-tanda ada perbaikan. Betapa banyaknya hal masa lalu yang sedang mengalami kerusakan itu dilanjutkan gitu. Yang paling sekarang jadi pembicaraan orang adalah ya kalau saya jadi ketua senat yang baru pasti bikin kabinet baru lah. Tidak saya gendong kabinet yang lama kan gitu. Ini yang lama dibawa. Kalau yang lama kemudian isinya adalah cerita kinerja, cerita integritas, cerita visi. Oke. Tapi kan cerita masalah. Jadi digendonglah masalah, ditambah dengan masalah-masalah baru. Ini makanya saya sebut tadi, 2 terakhir merupakan lubang hitam atau black hole yang sedang kita lalui atau sedang kita alami, yang terlalu jelas tanda-tandanya. Persepsi internasional, angka-angka ekonomi, atau obrolan tadi sebelum kita mulai, tanyalah tukang gojek, tanyalah tukang taksi, tanyalah tukang sayur. Itu sebetulnya suasana yang betul-betul kita sedang mengalami kecemasan gitu. Dan this is beyond technical ekonomi. Ini bukan soal ekonomi saja, tapi soal yang lebih fundamental. Saya akan mengelaborasi persoalan ini, tapi izinkan saya kembali ke katakan saja kalau di kepala saya adalah akar persoalan. Begini, Pak Jokowi, orang yang katakan saja tidak mengalami pendidikan dan pelatihan yang panjang mengenai 3 hal tadi, politik, kemudian moral dan spiritual, kalau saya tidak intelektual ya. Tetapi bukankah itu sebetulnya tidak sepenuhnya kesalahan beliau? Ada secara global ada satu perubahan di mana terjadi revolusi komunikasi yang memungkinkan ini. Nah, apakah bisa kita mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita selalu yakin bahwa ini proses, tidak hanya itu, tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya maaf, kalau rakyat sekarang merasakan pahitnya, maka kasar, makanlah yang pahit itu karena kau pernah melakukan kesalahan memilih dulu. Bisakah begitu? Kesalahan rakyat sendiri. Kalau kita lepas dari tanggung jawab moral, seorang pemimpin atau seorang kaum terpelajar atau kaum intelijensia, ya begitu. Jadi kau pilih itu maka ambillah segala konsekuensinya. Gitu. Tapi justru di sinilah letak tanggung jawab kaum intelijensia. Si Bung Hatta menyebutnya sebagai kaum terpelajar itu dilahirkan, dibentuk untuk menjaga jalannya masyarakat gitu.
saya ingin memberi perumpamaan yang sangat mudah. Umpamanya kita ini koki atau juru masak gitu ya. Iya. Saya kira kalau kita mau mencari hidangan yang paling disukai masyarakat, pasti seorang biasa pasti senang yang goreng-gorengan, senang yang instan, Betul. senang yang mudah dicerna, itu yang begitu dimakan langsung Rasa kenyang enak. gitu. Tapi apakah itu bergizi? Iya. Secara nutrisi, apakah itu baik bagi kesehatan ke depan? Nah, tugas siapa itu? Tugas orang yang mengerti mengenai bagaimana makanan yang sehat itu, yaitu kaum terpelajar. Nah, seharusnya kaum terpelajar yang mengurus pemilu pada waktu itu, be it apakah itu namanya tukang survei, apakah namanya political konsultan, apakah namanya ahli komunikasi, apakah namanya tim seleksi di KPU, sampai urusan-urusan yang akan memutuskan itu, kan harusnya memberikan hidangan yang memberi gizi bagi negara jangka panjang gitu. Bukan semata-mata hidangan-hidangan yang sudah dimengerti masyarakat gitu. Kita memang mengenal demokrasi adalah one man one vote, siapapun yang populer akan terpilih. Tapi kenapa tidak? Yang dipopulerkan itu orang-orang yang mempunyai kemampuan baik gitu. Sekarang kita sudah terjebak. Cobalah dalam 20 tahun terakhir ini, setiap kali memulai, bahkan sebelum mulai pemilu, baru pemilu setahun sudah ngomong siapa yang ratingnya paling tinggi gitu. Jadi kita di drive oleh angka-angka popularitas, melupakan aspek-aspek substansi gitu. Bahkan kalau kita kembali pada fungsi negara, sekarang ini fungsi negara ada kecenderungan bukan lagi digunakan sebagai instrumen untuk memakmurkan rakyat, tapi sebagai instrumen elektoral. Untuk memperpanjang kekuasaan, mempertebal kekuasaan, dan melegitimasi. Betul. Dan yang hilang apa? Yang hilang bukan hanya soal anggaran dibagi-bagi, enggak, tapi anggarannya dibagi bukan untuk kemakmuran, tapi untuk memperoleh support. Program prioritas bukan untuk mengembangkan satu wilayah, tapi untuk kepentingan elektoral. Jadi seluruhnya diabdikan pada electoral purpose, yang akibatnya tidak esensi negara ini mau apa sebetulnya gitu. Itu orang lupa. Kita lihat aja bicara-bicara di DPR itu. Pernah nggak kita dengar kalimat-kalimat besar mengenai Indonesia mau kemana dengan cara apa gitu? Itu sudah hilang dari pembicaraan. Bahkan di kabinet sekalipun, saya mohon maaf, kita mendengar pidato presiden berapi-api berterus, tapi kita tidak pernah mendengar kita mau kemana. Karena tadi fungsi sebagai instrumen memakmurkan, memajukan itu beralih menjadi alat pribadi saya untuk supaya saya makin berkuasa, makin panjang, kalau perlu anak cucu ikut serta. Satu lagi, akibat ini semua karena kekuasaan publik itu digendong, dikelola, diklaim sebagai aset pribadi, maka segala macam benefit diabdikan pada diri dan kelompoknya gitu. Pada anaknya, pada keponakannya, pada adiknya, pada kakaknya. Satu daerah gubernurnya adalah adik, kakaknya kepala ketua DPRD, adiknya wali kota, omnya apalagi gitu. Jadi it is like private asset gitu, yang semata-mata digunakan bagaimana caranya saya berkuasa terus-menerus gitu. Nah, saya sering bertanya begini, memangnya mau begini terus negara itu? Nah, dalam konteks kita berefleksi soal hari ini kebangkitan nasional, barangkali ini waktu untuk kalau begini terus, bukan kita akan nyungsep bareng-bareng. Itu yang mungkin jadi concern kita. Mas Eses tadi bicara soal orang-orang terpelajar, mereka-mereka itu. Tapi kan beberapa waktu lalu kita pun sudah tahu apa yang dikatakan saja diangkat oleh Julian Benda sebagai La Tradition des Classes, para pelacur intelektual. Apakah mereka-mereka itulah yang ketika kemarin-kemarin kemudian mendorong negara, membuat masyarakat mungkin terpukau dan kemudian membuat negara tergelincir kepada pada keterperosokan seperti saat ini? Saya tidak mau judgmental begitu ya. Tetapi memang kalau menurut Anhar Gonggong itu kan siapa yang mendorong perubahan itu kan
yang disebut sebagai kaum terpelajar yang tercerahkan ya, Iya. orang-orang yang terdidik dan tercerahkan. Dan saya pengen cerita data nih. Iya. Di masa ketika kebangkitan nasional itu didorong tahun 1908 ya, itu penduduk kita barangkali nggak sampai 50 juta. Tetapi semuanya buta huruf kan. Iya. Bodoh, terbelakang, tertindas, pasti miskin. Iya. Hanya ada 178 mahasiswa pribumi di seluruh negeri. Dan ketika itu hanya ada 6 sekolah tinggi. Ada Stovia, ada THS di Bandung, ada RHS yang sekarang jadi sekolah hukum, ada NIAS di Surabaya, yang Ospia di Surabaya, kemudian ada sekolah guru. Kemudian jumlah murid sekolah dasar itu kira-kira hanya 2,8% dari seluruh penduduk pada waktu itu. Dan yang dihadapi kolonial asing yang ingin menghisap segala macam yang kita punya. Tetapi pada ketika itu dengan daya dukung yang begitu minim gitu, muncul champion-champion yang luar biasa. Dr. Wahidin, Dr. Cipto, Dewa Steker, dan kawan-kawan. Yang terjun ke masyarakat, melakukan pendidikan politik, memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pendidikan, bahkan mereka membentuk satu studi funds ya, untuk beasiswa. Dan dalam waktu 20 tahun, tentu saja tidak mudah pada waktu itu mereka berhasil mengukuhkan yang tadinya menjadi satu kesadaran berbangsa dengan kebangkitan nasional. Jadilah dia gerakan Sumpah Pemuda, sebenarnya gerakan kesadaran bersatu kan, menyatu padukan. Dalam waktu 2 dekade kemudian kurang lebih merdeka lah, dan jadilah dia negara seperti yang kita nikmati. Hari ini itu 280 juta lebih, mungkin nyari orang buta huruf sulit karena semua sudah sekolah, sudah melek. Dan lebih dari 25 juta orang sekarang mengenyam bangku pendidikan tinggi. Ada 3 ribuan kampus di seluruh Indonesia, kemudian 3 juta guru dan 350 ribu dosen, dan segala macam peralatan, komunikasi, kemudahan. Tetapi memang benar kelihatannya sebagian dari ilmuwan itu bukannya tegak pada fungsinya sebagai, istilah Bung Hatta itu, pemimpin jalannya masyarakat, tapi malah menggunakan keilmuannya untuk menjadi justifikator, menjadi memberi legitimasi, padahal yang sebetulnya bertentangan dengan ilmu gitu. Itu yang membuat banyak hal tadi, ketimpangan, kemiskinan, korupsi, pembangunan yang mangkrak, fasilitas mubazir gitu. Hari ini misalnya kan kita sedang bicara IKN yang dibentuk begitu rupa. Ratusan triliun. Ternyata dikatakan belum bisa pindah kan. Itu kan satu mubazir, dan sudah pasti pada waktu merancang itu melawan ilmu pengetahuan gitu. Atau ketika memilih pemimpin gitu ya. Mengapa bolak-balik yang dibicarakan dulu adalah soal popularitas? Bukankah para ahli politik, ahli tata negara, ahli manajemen, ahli kepemimpinan, bahkan ahli ekonomi mengatakan meritokrasi itu paling penting. Kalau mau pilih orang, pilihlah the right man for the right places gitu ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Jadi sebagian orang yang kebetulan punya privilege mewarnai kekuasaan yang merupakan hulu dari seluruh hidup negara ini, bukannya menggunakan keilmuannya, tapi malah menjustifikasi kekeliruan dengan ilmu-ilmu yang saya sebutnya keilmuan palsunya itulah. Itu yang mungkin bisa jadi kajian kita ya. Apa yang membuat sesuatu yang lebih yang seharusnya dipegang? Kan di Undang-Undang Dasar kita udah jelas tuh ada 4 tujuan bernegara. Mengapa hal seperti itu terlupakan oleh kita semua? Dan bahkan kadang-kadang, kalau saya merujuk apa yang dikatakan Mas SS tadi, justru oleh para pemimpin-pemimpin kita sendiri. Bahkan sampai pemimpin tertinggi, kalau tadi dikatakan. Ini spekulatif. Tapi saya pernah ngobrol dengan salah seorang pengusaha energi ketika saya jadi menteri. Sudah berhenti tepatnya gitu. Karena saya orang awam pada waktu itu, saya masuk
membaca undang-undang dulu, undang-undang energi, undang-undang listrikan, undang-undang migas. Saya pelajari semuanya. Dan ketika saya mulai bekerja, saya pidato, saya bercerita, saya rapat segala macam. Itu saya kutip semua hal yang saya kembalikan pada arah sesuai dengan itu. Saya sebut spekulatif karena jangan-jangan apakah para pemimpin di legislatif, di eksekutif, di yudikatif itu betul-betul ketika memulai pekerjaan, ketika menjalankan pekerjaannya itu memahami ruang lingkup, skop, peran, makna, filosofi, tujuan dari dia berada di situ gitu. Atau bahkan barangkali harus tidak memahami dirinya sendiri. Bisa jadi, Posisi bisa saat jadi. ini. Dan hari-hari ini tuh seperti dibiarkan, didorong untuk menyimpang. Misalnya nih, institusi kepolisian. Yang dipuji-puji bukan berapa narkoba ketangkep, berapa korupsi ditangkep, berapa kejahatan ditangkep, tapi jagung. Iya. Berapa jagung dipanen, berapa MBG dapur dibuat itu. Institusi tentara yang dibangun begitu rupa untuk urusan pertahanan, dipuji-puji karena nangkep tambang, itu penting, tapi itu bukan bidang dia gitu. Kementerian Sosial diminta ngurus pendidikan gitu. Ini kan sebenarnya sedang melegitimasi penyimpangan-penyimpangan yang barangkali do we have understanding tentang esensi, tentang filosofi, tentang fungsi, sampai ada tentang tanggung jawab itu. Tentara itu tugas utamanya adalah menjaga kedaulatan. Tapi hari ini koperasi-koperasi yang dibangun di mana-mana menggunakan elemen tentara gitu. Kalau terjadi korupsi umpamanya, mudah-mudahan tidak. Maka sesungguhnya kita sedang melibatkan begitu masif jaringan-jaringan orang yang mestinya melindungi dan terjaga kebersihannya masuk dalam kelindahan ini. Jadi wajar kalau ada orang mengatakan ini meritokrasi habis, sains mati, keahlian tidak diperlukan, expertise tidak diperlukan. Terus apa yang ada? Yang ada hanya politik itu. Dan relasi mungkin. Nah termasuk itu ya. Makanya tadi saya ingin ulang cerita bahwa saya sengaja siapkan teks ini. Jadi negara ini telah cenderung berubah bentuk dari peralatan bangsa dalam mencapai cita-cita luhurnya menjadi sekedar mesin elektoral. Dan yang dirusak dan diambil bukan sekedar anggaran, tetapi makna negara sebagai penyelenggara kepentingan umum. Segala sesuatunya bekerja seperti tampak legal. Ada program, ada anggaran, ada belanja sosial, ada subsidi, ada bantuan seperti normal. Tetapi motifnya bukan lagi pada memakmurkan seluruh rakyat, tapi very particular. Bagian-bagian yang kira-kira bisa mempertebal elektoral digenjot tuh. Contoh misalnya, mengapa kita ngebut MBG? Mengapa bukan menolong guru-guru honorer? Mengapa tidak membiarkan sekolah-sekolah yang sedang masih sulit itu membangun dirinya? Dijawab juga, ya kita kan bikin sekolah sosial, sekolah rakyat. Tapi sebetulnya bias kepada kepentingan elektoral itu terlalu kental gitu. Dan dalam keadaan seperti ini, APBN itu menjadi kehilangan kedudukannya sebagai instrumen konstitusional, tetapi berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan. Nah ini yang entah siapa yang mesti bicara ini, karena kita ini kan orang yang di luar dan sepatutnya orang-orang yang sedang memegang pena itu baik di legislatif, di eksekutif, yudikatif itu mengembalikan ini semua. Gitu. Artinya semua ini kan kalau begitu ya, paling tidak menurut pemikiran saya itu sudah sistemik. Saya kira ya. Apakah kemudian semua itu membuat urusannya menjadi begitu susah untuk kita tarik menjadi ke arah ke on the right track? Sebagai contoh, institusi kepolisian sekarang barangkali sepanjang saya ingat dan mengerti soal urusan pemerintahan itu adalah institusi dan leadership kepolisian yang paling kontroversi. Cerita kilometer 50.
sebutan parcok, Iya. keterlibatan dalam pemilu, Iya. keterlibatan dalam memobilisasi, bahkan konon uang-uang pemilu pun diangkut oleh Polisi. struktur begitu ya. Sebetulnya. Dan ketika terjadi peristiwa Agustus, betapa besarnya dorongan untuk melakukan reformasi. Dan dijanjikan Presiden reformasi kepada orang-orang terhormat ketika didatangi oleh Gerakan Nurani Bangsa. Diumumkan pula tuh. Terjadilah kompetisi antara yang dikerjakan oleh institusi Polri dengan Presiden. Dibentuklah orang-orang hebat menjadi yang namanya anggota tim percepatan reformasi. Gitu. Yeah. Hari ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Gitu. Sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan, tapi seperti tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi sistemnya melingkupi. Jadi pertanyaannya, apakah kepala negara, apakah kepala kepolisian, apakah instrumen-instrumen tadi termasuk di, saya ingat adegan yang sangat menyedihkan di Komisi 3. DPR itu kan fungsinya kan legislatif, budget, dan pengawasan kan. Jadi institusi polisi adalah institusi yang sering diawasi oleh Komisi 3 waktu itu. Betul. Tapi ketika Kapolri dengan lantang mengatakan, kami tidak mau terima ini, kami akan lawan habis-habisan. Anggota DPR gini ya? Anggota DPR tepuk tangan. Iya. Saya lihat. What is this gitu? What is this? Jadi kalau kembali pada pertanyaan, ngerti nggak sih? Atau ingat nggak sih bahwa esensi filosofi tanggung jawab, kewajiban sebagai penyelenggara di bidang itu? Nah, itu yang kalau dideret itu jumlahnya makin banyak sekali, makin banyak aja. Mengapa Pak Prabowo? Kalau tadi Mas SS bilang soal jagung untuk polisi, soal koperasi untuk tentara dan lain sebagainya. Mengapa Pak Prabowo sendiri, orang yang kita tahu sudah digodok juga di Chandra di Muka di Akmil dan lain sebagainya, dan seorang intelektual ya, dan intelektual juga, dia pembaca buku yang baik yang saya tahu, juga turut seolah lupa arah, kehilangan arah tentang tujuan kita bernegara. Saya tidak bisa menduga persis ya, tapi saya sangat percaya bahwa pintu masuk itu penting untuk sesuatu urusan itu. Bagi saya pintu masuknya presiden yang sekarang adalah pintu masuk yang rusak, yang busuk. Dan ketika kebusukan yang digendong memasuki satu tugas, memang sulit untuk keluar dari kebusukan itu. Itu satu. Tapi yang paling menarik hari-hari ini adalah laporan bertubi-tubi dari media asing gitu. The Economist misalnya. The Economist misalnya gitu. Itu sesuatu yang menurut saya kita nggak bisa tolak karena lepas dari subjektivitas. Jadi ada istilah, Anda adalah rata-rata 4 atau 5 orang yang setiap hari mengelilingi dirimu gitu. Saya jadi begini karena saya dikelilingi orang-orang yang kurang lebih satu jalan pikiran, satu nilai segala macam. Jadi seluruh jadwalnya presiden sekarang ya diwarnai oleh 4-5 orang yang siang malam ada di sekelilingnya gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan mengapa begitu karena pilihannya kan beliau sendiri. Ada satu dialog dengan Jenderal Saidiman tahun 2016. Saidiman Suryo Hadi Prajono, mantan dubes Jepang, mantan beliau Gubernur Lemhanas. TNI juga ya? TNI juga. Jadi persisnya ada gambar-gambar pemimpin itu. Dari dulu kita selalu bicara bahwa Bung Karno itu baik, tapi orang-orang sekelilingnya yang merusaknya. Begitu Pak Harto itu baik, orang sekelilingnya yang merugikannya. Terus sampai zaman Gus Dur, sampai sekarang waktu itu zaman Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi juga baik, tapi orang sekelilingnya yang membuat Pak Jokowi seperti ini. Beliau pakai tongkat, dan tegelnya kebetulan keras tuh kan, jadi dibanting tongkatnya tuh. Tapi saya tidak setuju gitu. Mengapa? Karena yang membuat orang yang sekelilingnya itu ya orang itu. Jadi pemimpin itulah yang membangun inner circle sendiri kan. Persis. Jadi sebenarnya itu pilihan dia. Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Yang membuat suasana itu ya si pemimpinnya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, hanya Allah dan beliau yang bisa menjawab gitu.
Maksudnya hanya Allah dan beliau yang bisa menjawab kenapa beliau kehilangan arah begitu? Enggak. Kenapa Karena itu pertanyaan saya kenapa tadi. yang dipilih itu, kenapa kehilangan arah, kenapa seperti tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya, mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Kenapa misalnya disfungsi institusi dibiarkan saja gitu. Ada satu hal yang ingin saya coba kejar. Tadi kan Mas SS mengatakan, kalau seseorang masuk melalui pintu yang salah, dan seterusnya. Ya. Jadi ada kesan bahwa kalau dari awal sudah salah, maka kesannya juga salah. Adakah sesuatu yang bisa memutus kesalahan itu? Sehingga kemudian seorang yang tadinya salah pun, kan kita juga tahu ada anekdot dari Santo Agustinus, tidak ada santo tanpa masa lalu, tidak ada pendosa tanpa masa depan. Artinya sesuatu kan bisa berubah. Kalau di kalangan santri itu ada istilah begini. Begitu mau sholat, imamnya kentut, apa yang bisa dilakukan? Kan minimal berhenti wudhu lagi kan? Iya, betul. Bersuci lagi gitu. Jadi kalau mau begitu, bersucilah lagi. Kembalikan pada esensinya gitu. Iya. Kalau yang di sekelilingnya kotoran-kotoran itu ya, kita tetap dikelilingi najis kan. Jadi purifikasi. Lakukan satu deklarasi, lakukan perombakan besar-besaran, tunjukkan bahwa dia tidak meneruskan kekeliruan-kekeliruan, tidak menggendong kesalahan-kesalahan, tidak menggendong persoalan-persoalan, tidak menggendong liability yang pernah dibuat pendahulunya gitu. Dan pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke-6, sampai setahun pertama, itu seluruh pengamat, seluruh obrolan ini masih mengatakan begitu. Tapi hari ini setelah menjelang 2 tahun, rasanya itu makin jauh. Jadi kalau harapan kita sebetulnya waktu masih ada. Tapi apakah bisa? Karena dia imam, maka dan imamnya menurut saya adalah imam yang masuk dengan pintu yang batal tadi. Bisakah dia mensucikan kembali dirinya gitu? Siapa yang bisa meminta atau memaksa Pak Prabowo untuk kembali berwudu? Nggak ada. Nggak ada. Dirinya sendiri. Jangankan sudah pegang kekuasaan. Iya. Jadi betul-betul dirinya, karena itu yang saya sebut tadi. 3 esensi ya. When you are in a top leadership, intelektual sudah pasti gitu. Moral, spiritual. When you lost moral dan spiritual, karena kita kan masih percaya bahwa ketika kita duduk pada ketinggian itu masih ada yang lebih tinggi lagi gitu. Apakah ada kerendahan hati untuk menyimpulkan bahwa saya ini hanya segini kemampuannya, selebihnya ada yang di atas gitu. Jadi ditanya siapa yang bisa memaksa, nggak ada. Yang bisa memaksa yang di atas. Dan itu artinya seseorang mesti punya kepekaan, tidak saja kepekaan intelektual, tapi juga tadi moral kompas, dan spiritualitas. Dan menurut saya ini mesti kita ulang-ulang. Pembukaan Anda tadi yang mengatakan, ya kalau Pak Kiai sudah tega memperkosa murid-muridnya itu, santrinya, terus apa ini gitu? Ya kan? Kalau jenderal polisi itu berdagang narkoba bertahun-tahun, itu apa gitu? Kalau kepala propam yang seharusnya melindungi anak buah membunuh ajudannya, ini apa gitu? Kan itu yang terjadi kan? Dan sayangnya, saya sebut sekali lagi nih, perpanjangan atau panjangnya masa dinas pimpinan Polri sekarang dengan segala kontroversi tadi, terus-menerus dipuji-puji di lapangan sambil dijanjikan kalau perlu kontrak diperpanjang gitu. Dan alasan ternyata MBG-nya maju, ternyata jagonya bagus, karena itu kerja bagus, diperpanjang. Menurut saya ini satu pembodohan kepada rakyat. Dan kita boleh marah karena apa? Tidak seperti tahun 1908. Para pejuang itu memperjuangkan kemerdekaan dan tidak bayar pajak pada si penjajah. Sekarang ini seluruh hidupnya presiden, menteri, dirut BUMN ditanggung kita gitu. Kita adalah pemilik dari kedaulatan ini. Jadi kalau ada leadership yang tidak proper, ya wajar dikritik, wajar disorot gitu. Dan ini yang sekarang sedang terjadi. Memang ada kecenderungan menyempitnya ruang kritik gitu ya dengan penekanan-penekanan. Tapi menurut saya sih
Ini sesuatu yang niscaya dan saya ingat obrolannya Cak Nur tahun 90 akhir dengan Pak Murdiono. Ya, bagaimana? Ini Pak Murdiono konon dititipi pertanyaan oleh Pak Harto setelah melihat para sarjana-sarjana yang disekolahkan ke berbagai negara pulang, tapi kemudian kok kritis, muncul Pak Amin Rais, muncul segala macam. Jadi ditanya oleh Pak Harto, sampaikan Pak, tanya kepada mereka, kenapa mereka kok jadi mengkritik saya gitu? Kata Cak Nur kepada Pak Mur, ini yang saya sebut sebagai unintended consequences dari pembangunan. Karena masyarakat makin pintar, makin cerdas, kemudian makin menuntut hal-hal baik. Karena mereka tahu berbagai praktek terbaik di seluruh dunia gitu. Yeah. Nah, itu tahun 90-an akhir tuh. Iya, 30 tahun 30 tahun lalu. Sekarang lebih-lebih gitu. Tapi mengapa dalam dunia yang makin terbuka, orang lebih, ya anak-anak kecil sekarang sudah sangat mahir berbahasa Inggris, orang terpelajar makin banyak, kok suara-suara kritis makin melempem? Karena 3 pilar ini tidak berjalan seimbang. State-nya tadi sudah terlalu dominan. Dan saya sebut tadi, state is no longer instrument to make the people prosperity. Ya. Tapi sudah jadi alat yang dimiliki pribadi gitu untuk mempertebal kekuasaan. Pengusahanya ini juga bukan lagi menjadi kelompok pengusaha yang berdaya, padahal dia membayar pajak kan. Dia mengalami tekanan, mengalami deprivasi, mengalami pemerasan, mengalami segala macam lah. Civil society makin dilemahkan dengan ancaman-ancaman, dengan sebutan-sebutan antek asing. Saya sih menyebutnya ini pelecehan di mata publik gitu. Jadi public harassment kepada kaum intelektual gitu. Jadi kalau selama ini jomplang begini, ya memang orang juga berpikir kalau macam-macam urusannya jadi banyak gitu. Jadi mumpung ini hari kebangkitan nasional, jangan-jangan ini waktunya bagi para aktivis atau penggerak civil society untuk membangun dirinya, menyatukan dirinya, konsolidasi untuk merangkai tadi kekuatan intelektual karena kebanyakan orang sekolah, kekuatan moral dan spiritual. Bicaralah dengan tokoh-tokoh agama, bicaralah dengan tokoh-tokoh moral, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, para raja-raja barangkali di daerah, termasuk orang-orang kampus yang dalam periode Pak Jokowi ini independensinya dihancurkan gitu. Saya ingat dalam satu dialog di sidang kabinet, bagaimana seorang Luhut Panjaitan itu terus-menerus mengatakan, sudah rektor dipilih presiden saja gitu. Dan itu kemudian terjadi? Itu terjadi. Begitupun dimatikannya komisi ASN, yang merupakan penjaga meritokrasi. Dan itu terjadi, semuanya disentralisir, kemudian kehilangan marwah sebagai pusat intelektual, pusat kreativitas, pusat moral, pusat pikiran terbaik, pusat visi. Itu harus kita kembalikan. Kalau kita mau kembali pada jalan sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Bisakah kita mengatakan bahwa di masa Pak Jokowi inilah kemudian, katakan saja negara yang tadinya mau berusaha menjadi negara hukum, kemudian ditarik hanya menjadi negara kekuasaan? Buktinya terlalu banyak ya. Di masa Pak Jokowi lah KPK dihancurkan. Di masa Pak Jokowi lah Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Di masa Pak Jokowi lah undang-undang dirubah untuk kepentingan dirinya. Di masa Pak Jokowi lah bisa merubah undang-undang seminggu selesai gitu. Dan praktek itu karena tadi penerusnya menggunakan pintu yang salah tadi diteruskan gitu. Bahkan menjadi kebiasaan. Seorang anggota DPR mengatakan begini, wah Mas berat sekarang nih. Kita diinstruksikan fraksi-fraksi untuk tidak boleh kritis, tidak boleh bicara apa-apa gitu. Jadi gitu ininya ya, instruksinya justru begitu. Dan ini pasti mereka juga merasakan, cuma tidak berani bicara saja gitu. Nah satu hal lagi barangkali begini, benefit ekonomi menjadi pejabat publik itu hari ini jauh melampaui job value-nya. Betul. Tanyakan yang dibawa anggota DPR berapa, tanyakan yang dibawa oleh Direktur BUMN berapa. Tidak ada swasta-swasta yang kerja gila-gilaan itu memperoleh gaji tancem segede BUMN-BUMN yang tertentu lah. Jadi
Masuk ke publik itu bukan lagi ada nafas untuk to serve gitu, Iya, iya, iya. tapi untuk mengambil benefit, To take, ya. untuk ngambil. Nah begitu Anda dalam posisi begitu, Iya. cara mengerjanya pasti akan dengan segala cara. Begitupun ketika duduk, akan dipegangnya bisa-bisa. Jadi keseimbangan ini mesti dicapai lagi karena state sudah terlalu dominan dan mengabaikan publik, makin memisahkan antara si penyelenggara negara sama si rakyat sebagai pemilik kekuasaan, pemilik kedaulatan. Kita kembali kepada satu hal yang sangat kuno, sangat tradisional, tapi ini adalah akar dari apa jawaban mengapa kita harus bernegara. Kalau kita ingat Jean-Jacques Rousseau, negara dengan warganya kan punya kontrak sosial. Negara harus memberikan tadi prosperity dan lain sebagainya, perlindungan. Sementara si rakyat ya untuk itu kemudian maulah harus membayar pajak dan sebagainya. Jadi salah satu yang harus kita upayakan, entah nanti generasi siapa yang memperolehnya, memang kita masih menulis ulang kontrak sosial gitu. Karena praktek yang ada itu sudah jauh dari esensi hubungan negara dengan rakyatnya. Kan negara itu kan bukan pemerintah. Iya. Negara itu ada wilayah, ada pemerintahan ya, tapi ada rakyat, ada kepentingan, ada agenda gitu. Iya. Ini kan semuanya diabdikan bagi pemegang kekuasaan tadi, yang saya sebut sudah berubah menjadi instrumen elektoral. Iya. Segala macam program milik orang, mengalokasikan budget, menentukan prioritas, diabdikannya bagi bagaimana gue besok terus berkuasa. Iya. Sudah gitu digantikan anak saya atau keponakan atau adik. Ini bukan soal elit nih, Mas Darmawan, tapi ini soal rakyat karena kalau tadi menyebut betapa sulitnya pekerjaan, betapa kesenjangan ekonomi muncul, betapa orang-orang bawah itu sulit memperoleh rezekinya, sementara ada 1% orang yang menguasai 50% aset. Apa itu kata Celios ya? Ini Celios. Ini bukan karena nasib yang dibawa, bukan. Karena cara mengurus policy yang keliru. Dan apa akarnya? Akarnya tadi esensi kontrak sosial antara negara dan rakyat sudah dilupakan. Kemudian kompas moral yang memandunya sudah dibuang gitu. Mas, kalau tadi kita ngambil metafor imam ya. Kan kalau dalam Islam ada juga konsep imam makjul. Bahwa imam yang seperti itu, maaf, harus dimakjulkan. Dan ini harus. Itu gimana? Apakah dalam apakah konsep ini bisa kita aplikasikan? Itu memang sesuatu yang lazim dikerjakan lah dalam urusan ibadah berjamaah. Tapi kan ada dua faktor. Satu, kesadaran dari si imam itu untuk karena dia kentut, tidak lagi sah, bisa dipinggirkan apa enggak. Yang kedua, keberanian mengambil tindakan gitu. Nah, menurut saya dua-duanya masih ada. Kalau yang di depan tidak punya kesadaran itu emang harus ada usaha-usaha. Tapi kan begini, cara menghukum atau memberi sanksi pada pemerintahan yang tidak perform atau tidak sesuai dengan norma adalah bukan dengan cara menjatuhkan, tapi dengan cara bersiap pertama tidak memilihnya kembali nanti pada suatu ketika. Yang kedua bersiap menyiapkan penggantinya yang baik. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik atau murid-murid saya atau anak-anak saya yang usianya 20-an, ini masa depan mereka gitu. Kami ini barangkali sudah usia 63-an, udah usia pensiun lah ya. Itu hanya bisa mengingatkan dengan berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Tapi anak-anak muda harus mengorganisasi diri. Dan saya senang di mana-mana muncul kelompok-kelompok kritis, mulai memunculkan pikiran-pikiran bagaimana ke depan. Karena tidak tersedia job dengan baik, sulitnya mendapatkan rumah, sulitnya mendapatkan jaminan sosial, itu adalah buah dari polisi struktural yang memang tidak didasari pada hal tadi. Nah itu yang mesti kita ingatkan. Supaya idiom tadi bahwa ya kalau imamnya tidak memenuhi syarat, bersiaplah kalian jadi imam. Gitu. Tapi kan untuk itu kan mesti berdiri di depan kan. Iya, betul. Supaya ketika terjadi sesuatu bersiap gitu. Betul. Jangan menjauh dari arena gitu. Betul. Tadi kan dikatakan bahwa pengusaha diperas, kemudian rakyat juga dipajaki dan lain sebagainya. Sekarang ada istilah baru. Apa?
ilmu falak. Oh. Maksudnya pengusaha dipalakin. Saya kira bintang. Ini Mas, apakah dalam penilaian Mas SS, negara kita sudah bisa dikatakan sebagai negara predator tidak? Karena apa namanya? Karena apa ya kesukaannya untuk malak dan lain sebagainya tadi. Pada level birokrasi profesional sih, saya masih melihat masih bisa ditoleransi ya. Artinya praktek-praktek itu masih oke, tapi pada level political di level politik itu emang agak mengerikan sih. Misalnya nih, kita kan sering lihat adegan uang ditumpuk, Iya. kemudian dipidatokan seolah-olah ini hasil rampasan segala macam. Pertanyaannya banyak sekali tuh. Nomor Dan ternyata satu, juga terbukti bukan. Ya? iya, pertama yang dirampas berapa, Iya. yang disetorkan berapa, yang ditunjukkan berapa, Iya. itu gelap sama sekali. Yang kedua, apakah betul itu uang yang dirampas itu? Karena orang-orang bank juga pada cerita sambil bercanda-bercanda, itu Iya. uang pinjaman, Iya, betul. sekedar show off gitu. Jadi kalau cara ngurus hukum dengan cara begitu, istilahnya itu bukan penegakan hukum tapi bukan law enforcement tapi law entertainment gitu. Iya. Kita bagaimana mau percaya seperti itu? Contoh-contoh lain umpamanya pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya show sesaat, tetapi biayanya begitu mahal gitu. Keadaan ini tidak mungkin sustain, Mas. Karena apa? The minute you make wrong statement, minute berikutnya sudah reaksi seluruh publik. Sekarang mau mendengar apa enggak gitu. Iya. Jadi sebenarnya paling aman adalah memang kembali pada norma, kembali pada moral, kembali pada tata kelola, kembali pada kepatutan, kembali pada kewajaran bagaimana sebaiknya seorang pemimpin dimanapun dia. Apakah pimpinan tertinggi, apakah para menteri, apakah para CEO BUMN, apakah para legislator. Itu buktinya pada waktu Agustus 2025, itu kan seluruh DPR itu ketakutan itu. Tiba-tiba ngandangin mobil mewahnya, begitu kan? Tidak berani pakai mobil yang bagus-bagus segala macam. Dan seperti ingin bertobat pada waktu itu lah. Tapi hanya soal waktu kembali pada praktek seperti sekarang. Bahkan orang-orang yang dulu menyatakan mengundurkan diri masuk lagi kembali pada posisi yang waktu itu dikejar-kejar orang gitu. Jadi why? Ya, kembali. Kalau orang punya moralitas, kalau orang punya spiritualitas, tidak akan melakukan itu. Kok berani sekali mengatakan itu? Ya, apa boleh buat ya? Masa kita nggak boleh ngingetin? Kan kita yang membayar mereka gitu. Apakah kita sudah sangat begitu kasipnya? Atau kita masih punya waktu untuk katakan saja di satu sisi meminta Pak Prabowo Wudu kembali, di sisi lain menyiapkan publik untuk bagaimana? Iya. Harus selalu ada harapan ya, karena kan kita nggak boleh mengatakan ini sebagai situasi final. Jadi kita doakan pemimpin sehat, memperoleh masukan, kemudian satu ketika ada kesadaran. Yang namanya hidayah itu kan sampai nafas terakhir pun masih diberi waktu. Sampai nyawa terakhir di kerongkongan. Iya. Tapi sebagai warga negara juga tidak boleh berhenti ikhtiar. Harus terus mengatakan begitu. Dan saya sebetulnya tetap optimis karena dari waktu ke waktu sejak gerakan kebangkitan nasional, sejak gerakan Sumpah Pemuda, sejak kemerdekaan, revolusi 66, reformasi 98, kita terbukti adalah bangsa yang mampu mengoreksi dirinya gitu. Jadi keadaan sekarang juga, kalau Anda mulai tadi dengan suasana yang begitu kelam, jangan-jangan ini waktunya untuk melakukan koreksi. Dan potensinya tadi jelas sekali ada. Saya pernah berhitung ada 10.000 lebih anak-anak muda yang usianya 30-an. Itu pernah mengikuti berbagai program kepemimpinan. Dan mereka anak-anak idealis, tersebar di mana-mana. Di swasta, di pemerintahan, di BUMN, di NGO, segala macam. Ada 800.000 sarjana yang kira-kira dalam 20-30 tahun dikirimkan ke sekolah terbaik di seluruh dunia. Jadi harusnya nih sekarang kita harus panen talenta. Dan kepada mereka lah kita punya harapan. Dan mudah-mudahan suasana kebangkitan nasional ini merupakan satu dorongan kalau kita ingin kembali kepada jalan yang benar itu
berpanggilah pada tadi dengan dasar bahwa mereka lah orang-orang yang telah digembleng tidak saja secara intelektual tapi juga dari aspek moral dan spiritual. Terima kasih sekali Mas SS untuk Terima kasih, waktu yang Kang diberikan Darmawan. buat kami semua di Madilog. Sobat Madilog, sejarah mengajarkan satu hal yang pahit. Bangsa tidak hancur karena miskin, bangsa juga tidak runtuh hanya karena kalah perang. Bangsa runtuh ketika kehilangan rasa malu. Ketika dusta dianggap strategi, ketika korupsi dianggap kecerdikan, ketika agama dipakai sebagai topeng, ketika hukum menjadi alat kekuasaan, dan ketika rakyat dipaksa terbiasa hidup dalam ketidakadilan. Mungkin itulah sebabnya di tengah semua kegaduhan hari ini, yang paling dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan, bukan sekadar proyek triliunan rupiah, melainkan keberanian untuk memulihkan harkat. Karena tanpa harkat, negara hanya tinggal mesin kekuasaan. Tanpa moral, demokrasi hanya menjadi panggung transaksi. Dan tanpa nurani, kemajuan hanya akan melahirkan generasi yang pintar menghitung, tapi gagal membedakan mana yang benar dan mana yang busuk. Seorang filsuf besar dari Jerman, Hannah Arendt, pernah mengingatkan, yang paling berbahaya bukanlah kejahatan besar, tetapi ketika manusia biasa mulai menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang normal. Mungkin disitulah kita berdiri hari ini. Di persimpangan antara di persimpangan antara membiasakan kebusukan atau melawannya. Dan sejarah selalu menunjukkan kebangkitan nasional sejati tak pernah lahir dari istana. Ia lahir dari kesadaran rakyat yang menolak terus hidup dengan kepala tertunduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.